kami taati, segenap pengurus takmir masjid yang sangat kami hormati, hadirin dan hadirat mustami'in, mustami'at yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik beserta hidayahnya, sehingga kita bersama pada sore hari ini masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, sehingga kita bersama bisa melaksanakan acara rutinitas, yaitu ngaji kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan amal ibadah yang baik ini menjadikan kita semua orang yang lebih baik, sehingga bisa termasuk orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu, mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita bersama selalu mendapatkan syafaat dari beliau minad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai pembacaan kitab Nasaihul Ibad ini, mari kita kirim Fatihah dulu kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, sanak famili, kerabat dekat. Mudah-mudahan semua oleh Allah ditempatkan di sisinya sehingga termasuk orang yang ahli surga. Amin Allahumma amin. Dan kita semua yang hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan oleh Allah selalu beri kesehatan, umur panjang, dan termasuk orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wal mursalin wa sahabal quraba syuhada wa tabi'in wa tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin. Sayyidina Qadam Muhammad bin Ali wa alihi wa sahbihi wa furaihi sa'iran wa kawiran dzakara sanama kalama syarikil ardi la maghribiha wa ila hati wa ila syahadul qadir jailani qadas wa ila hadratus Ahmad al-Badawi Sayyid Ahmad ar-Rafi'i Sayyid Ahmad ar-Rifai Suki wa Sayyid Ibrahim al-Bajuri wa Sayyidina Habal Syadili wa Sayyidina al-Imam Syafi'i wa Sayyidina al-Maliki wa Sayyidina al-Imam bin Hanbal Sayyid Sadati Sufiyatil Muhaqqiqin wa limatil mujtahidin wa al-alamin wa ila hadrati awliya ila Syekh Maulana Rahmat rahmatullah sallallahu alaihi wa ila hadrati awliya Syekh Khalil Abdul Latif bin Hamim bin Abdul Karim Mahrar wa ila hadratika usulihim wa furahim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa qarabatihim wa ibahim thumma usana ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Armal Ajabir wa ila hadrati Syekhuddin Ahmad bin Hajar Asqalani wa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un la ilaha illal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatur rabi'atu
An Utsman radhiyallahu anhu man tarakad dunya bi an aqallas sab'a wal aklah wa baghadas sana'i minan nas ahabbahu Allah ta'ala. Wal maqalatur rabi'atu utawi maqalah kang kaping 4 an Utsman radhiyallahu anhu saking Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Sayyidina Utsman. Dawe Sayyidina Utsman, man tarakat dunya ahabbahullahu ta'ala. Man utawi sapane wong taraka iku ninggal sapa man ad-dunya ing donya bi an aqallas sab'ah kelawan yen to nyedhikaken wareg wal aklah lan mangan wa abghadas sana ilan benci pujian minan nasi saking manungsa ahabbahu mongko luwih seneng hu ing man Allahu sapa Allah li annahu krana sak temene abghadus sana tarkur riya iku ninggal riya. Jadi Sayyidina Utsman berkata, man tarakat dunya ahabbahullahu ta'ala. Barang siapa meninggalkan dunia, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara tidak senang kenyang. Jadi kalau mangan jangan terlalu banyak. Cukup sederhana saja. Itu orang yang paling dicintai, artinya meninggalkan dunia. Juga tidak senang makan. Tidak senang makan bukan berarti enggak mau makan. Dimakan itu sebutuhnya. Kalau sekiranya sudah kenyang, ya berhenti. Maka orang dulu ada kata-kata itu kalau mangan sing wareg ngakan pekenyang jaipon. Maksudnya ya kalau sudah makan itu sudah dianggap kenyang, enggak sampai ya satu piring bek itu dimakan ya. Ya ada ukurannya lah. Jadi kita, karena orang kalau perutnya itu terlalu kenyang, ya mengerjakan apapun itu susah, malas, apalagi ibadah. Kerja juga susah kalau perut sudah kenyang. Makanya ada cara kalau kita makan ya ambil secukupnya. Setengah kenyang, insya Allah mereka bisa sederhana untuk menjalani kehidupan kita. Jadi kalau ada cara makan yang sederhana, itu insya Allah kehidupan kita akan bahagia. Dan tidak senang pujian dari manusia. Jadi orang kalau mau dicintai Allah, jangan suka dipuji orang. Artinya enggak mau pujian. Apapun pekerjaan kita itu niat karena Allah. Baik itu kita kerja mencari dunia, mencari harta, apalagi itu mengerjakan ibadah. Di hati kita harus dijauhkan, harus tidak karena selain Allah. Artinya kita bekerja itu hanya karena Allah untuk menghidupi keluarga, dan juga kita mengerjakan ibadah hanya karena Allah, karena manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah.
Seperti halnya Allah bersabda, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan manusia dan jin itu semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ya, kita bersama yang hadir di sore hari ini bila bisa melaksanakan dan selalu aktif dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Karena tanpa pertolongan Allah juga kita tidak mungkin bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi kita harus selalu memohon minta kepada Allah, ud'uni istajib lakum, minta kepada Allah, tentunya Allah akan memberi kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa man taraka dzunuba ahabbahul malaikatu. Wa man lan utawi sapane wong taraka iku meninggal sapa man adzunuba ing pira-pira dosa ahabbah mongko luweh seneng hu ing man al malaikatu sapa malaikat. Dan Nabi Sayyidina Utsman bersabda lagi, barang siapa yang meninggalkan dosa maka ia dicintai malaikat. Kalau orang enggak senang dosa, senangnya ibadah, artinya itu malaikat mencintai. Karena malaikat tidak repot menulis kesalahan atau kejelekan mereka. Di malaikat itu paling enggak senang kalau menulis amal jelek. Jadi meskipun malaikat itu kalau manusia, kalau kita itu terlalu banyak mengerjakan maksiat, mengerjakan larangan Allah, maka malaikat tidak senang. Gimana supaya malaikat senang? Yaitu kita harus selalu meninggalkan dosa dengan cara mengamalkan atau mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah. Karena sudah ada jalannya, mana yang perintah, mana yang larangan. Jadi yang perintah merupakan taat, itu harus kita kerjakan. Yang jelek merupakan larangan, itu harus kita tinggalkan. Maka kita semua insyaallah disenangi oleh malaikat. Lanjut ya. Wa man hasamat tama'ah anil muslimina ahabbahul muslimun. Wa man lan utawi sapane wong hasama iku medhot atau mutus sapa man at-tama ing sifat tamak anil muslimina sangking pira-pira wong Islam ay qata'ahu anhum tegese medhot man anhum saking sifat tamak ahabbahu mungko luweh seneng hu ing man al muslimuna sapa pira-pira wong Islam. Jadi man hasamat tama'a anil muslimin ahabbahul muslimun. Barang siapa yang meninggalkan dosa maka ia dicintai. Barang siapa melepaskan diri dari sifat tamak maka ia dicintai oleh
seluruh umat Islam. Maksudnya gimana? Kita harus tidak atau membuang sifat tamak yang ada di hati kita. Itu maksudnya. Membuang sifat tamak yang ada di hati kita sehingga kita bisa dicintai oleh sesama muslim. Karena sifat tamak itu merupakan sifat yang jelek. Tamak itu kurang melulu ya, kurang tok. Rezeki dikasih 2.000 kurang. Tamak itu ada tamak untuk diri sendiri, kadang-kadang sing lebih tamak, lebih bahaya itu tamak punya orang lain. Ada orang lain bersedekah, dirinya iri eman. Oh, itu sedekah paling gini ya. Jadi dirinya enggak mau memberi, orang yang memberi disalahkan. Itu tamak kepada orang lain. Makanya kalau kita bermasyarakat harus betul-betul membuang sifat tamak. Sifat tamak merupakan sifat yang jelek yang tidak dicintai oleh Allah juga sesama manusia. Di manabi orang ni kecerek, kima ke kancah ni kalau seneng, saya rasa kancah orang cerek kanda nikah. Makanya di sini Sayyidina Utsman berkata, man hasamat toma'ah ahabbahul muslimun. Jadi kalau kita mau dicintai sesama muslim, maka kita harus bisa membuang atau meninggalkan sifat tamak. Mudah-mudahan kita bersama termasuk orang yang jauh bisa membuang sifat tamak. Amin Allahumma amin. Wal maqalatul khamisatu, lanjut ya. Di wal maqalatul khamisatu an Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Utawi makalah kang kaping 5 an Ali saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, dan mugi-mugi mulyaaken sapa Allah ing raine Sayyidina Ali. Wa inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Wa inna min na'imid dunya lan satuhuni saking pira-pira nikmat dunia yakfikah iku nyukupi ka ing sira al islamu utawi Islam nikmatan gawe nikmat. Fa inna a'zama ni'amillahi lil abdi ikhrajuhu lahu minal adam ilal wujud wa ikhrajuhu min dhulumatil kufri ila nuril islam. Fa inna a'zama ni'amillahi mongko satuhune paling agung-agungi nikmati Allah lil abdi maring kaula ikhrajuhu iku ngetokaken ya Allah lahu maring abet minal adami saking ora ono ilal wujudi maring ono. Wa ikhrajuhu lan oleh ngetokaken ya Allah hu ingman min dzulumatil kufri saking petengi kekufuran ila nuril Islam maring cahaya Islam. Di Sayyidina Ali berkata di sini, sesungguhnya sebagian nikmat dunia yang memberi kecukupan kepada kita adalah nikmat Islam. Jadi nikmat Islam itu merupakan nikmat yang paling utama,
yang dimiliki oleh semua manusia. Karena tanpa hadirnya Islam di hati kita, tanpa kita ikut namanya agama Islam, maka hidup kita akan sia-sia, akan sesat. Karena agama Islam merupakan agama yang datangnya dari Allah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang cocok, arti yang benar menurut Allah ialah agama Islam. Jadi kalau ada kata-kata agama itu sama saja, yaitu hanya kata-kata. Yang benar ya ini, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang betul, yang benar ya bagi Allah ialah agama Islam. Makanya nikmat Islam merupakan nikmat yang a'zam, yang agung, yang besar. Disebutkan di kemarin, yaitu termasuk khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah. Jadi ada dua perkara yang paling afdol ialah termasuk iman. Ya, wa naf'u lil muslimin, dan memberi manfaat kepada orang Islam. Jadi kita hidup di dunia, cukup nikmat yang kita terima itu ialah nikmat Islam. Karena dengan Islam yang ada di hati sanubari kita, ya kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita, juga kita bisa meninggalkan apa yang menjadi larangan. Sehingga dikatakan Islam merupakan ya, nikmat yang paling agung. Wa inna minasyghli yakfikat ta'atu syughlan fa ta'atullahi ta'ala a'zamul isyghal. Wa inna minasyghli lan satuhni saking kesibukan yakfika nyukupika ing sira at-ta'atu apa ketaatan. Jadi sesungguhnya sebagian kesibukan yang cukup bagi kita adalah taat. Jadi kita sibuk dengan pekerjaan kita setiap hari, setiap malam, ya. Cuman taat kepada Allah itu jangan sampai dilalaikan. Karena kesibukan yang sebenarnya, yang hakiki, menurut Sayyidina Utsman ialah, menurut Sayyidina Ali ialah kesibukan untuk taat kepada Allah. Ya bukan berarti kita sholat terus setiap hari, setiap malam, tidak ada waktunya. Memang kalau kita sedang bekerja di kantor, apakah di pasar, itu kan juga sibuk. Tapi jangan sampai ya, jangan sampai ya kesibukan itu meninggalkan ketaatan kepada Allah. Maka di sini kita mencari kesibukan itu harus jangan sampai meninggalkan taat kepada Allah. Karena taat juga merupakan perintah kita sebagai umat manusia.
harus kita mentaati, harus kita mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Wa inna lan satuhuni saking ibarat ayil idzati tegesi nasihat yakfika nyukupika ing sira al mautu apa kemayatian ibaratan ing ibarat. Fa innal mauta akbarul mawa'idzi linnas, krana sak temene kematian iku luwih agung-agunge peringatan linnasi maring manungsa. Jadi kalau kita melihat ibarat atau nasihat atau pengingat untuk kita itu cukup dengan kematian. Maksudnya gimana? Kita hidup di dunia ini pasti akan mati. Makanya kita harus selalu ingat mati. Apalagi kita di waktu mengerjakan ibadah. Jadi kalau kita mengerjakan ibadah seakan-akan mau mati sekarang ya. Kalau kita lagi bekerja itu seakan masih panjang umur itu untuk semangat bekerja. Namun di sini diperintahkan ya, kematian merupakan peringatan bagi kita untuk kita selalu mengingat mati. Karena apapun ya, makhluk yang ada di dunia ini yang hidup pasti akan mati. Di kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Maka kita sayukjonya sepantasnya kita hidup di dunia ini mengambil ibarat dengan kematian. Karena mati datangnya itu enggak ada yang tahu ya. Cuman semua orang itu kalau berdoa minta panjang umur. Karena kematian enggak ada yang tahu ya. Jadi mudah-mudahan kita yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian dan mudahan pada akhir hidup kita mudah-mudahan termasuk orang yang membawa Islam, membawa iman dengan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita termasuk orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kiranya cukup karena saya masih ada acara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi para jamaah. Dan juga saya minta maaf apabila penyampaian saya ada yang kurang sempurna atau kurang tertib. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.